يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Sejarahnya, jika di Jawa dan Sumatera mereka menulis sejarah mula-mula berdirinya pondok pada tahun 1432 Masehi. Sekarang udah 2021. Mananya udah 600 tahun lebih ya, sejarah berdirinya pondok. Pondok yang pertama didirikan kalau di Jawa di daerah satu tempat bernama Gelabah Wangi. Pada saat itu tuan gurunya adalah datang daripada Campa. Ibrahim yang disebut sebagai As-Samarkandi dan Syekh Rahmatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Allahumma sholli di Jawa Timur, Sunan Ampel Genta ya. Sunan Ampel itu namanya Rahmatullah. Dia datang daripada Campa karena dia anak Raja Campa ya. Dia datang untuk berdakwah dan mendirikan pondok di daerah Gelabah Wangi di tanah Ampel Denta. Ampel itu artinya tanah yang dimiliki oleh Raja Majapahit. Tanah Ampel. Tanah Ampel itu kalau sekarang mungkin tanah negara yang hanya boleh duduk di situ kerabat raja. Karena Sunan Ampel itu adalah sepupu daripada Raja Majapahit. Majapahit itu juga dia punya dato ade-berade dengan Raja Campa pada saat itu. Jadi Raja Majapahit mengaku kedatangan Rahmatullah ini sebagai, meskipun beragama Islam tapi dianggap sebagai sepupu. Maka diberikan tanah Ampel Denta untuk. Disitulah dia buat pondok. Artinya bahwa jika 1400 itu di Jawa baru ada pondok ya, dan sistem pondok itu sudah ada sebelum itu, tetapi petani mungkin ya, atau Vietnam sekitar itu dulu tak ada pembagian negara kepada Vietnam, Campa dan petani, tapi Raja Campa dulu yang ada di situ. Ya. Artinya bahwa di Semenanjung lah katakan, dulu petani sebagian daripada negara Semenanjung ya. Disitulah pondok yang dinyatakan hampir 200 tahun lebih dulu daripada di Jawa. Baru kemudian sistem pondok itu dibuat di Jawa dan sekarang sampai sekarang yang paling besar pondok di Nusantara ini ya di Indonesia secara umum dan di Pulau Jawa khususnya. Itu. Karena pondok satu-satunya adalah institusi pengajian tempat menuntut ilmu di bawah
kerajaan sistem kesultanan. Itu sebab kalau di Jawa khususnya ulama-ulama pimpinan pondok itu mesti kerabat raja. Di Banten misalnya keluarga Al-Fakir, semua ulama kerabat raja. Begitu juga di Cirebon, daripada Sunan Gunung Jati. Ya, mereka mendirikan negara Islam pun bagian daripada dakwah. Mendirikan kesultanan bagian daripada dakwah Islam, menyampaikan Islam ke sini dan mengatur kepemerintahan, ya, ekonomi, politik, semua adalah sambungan daripada intisyar tersebarnya agama Islam dari Arab. Ya. Para pejuang dulu yang datang ke sini berbaur dengan bangsa tempatan sini.